Hai, nama aku Olivia. Di sini aku jadi manajemen kurikulum dan menjadi pengawas. Halo, nama aku Cika. Di sini aku berperan sebagai guru senior 1. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ingrid. Aku di sini sebagai komite sekolah, guru honor dan juga siswa. Hai semuanya, nama aku Kiani. Aku berperan sebagai guru senior 2, orang tua siswa dan juga sebagai pemberi materi seminar. Iya Bu, silakan masuk. Silakan duduk. Apakah benar Ibu memanggil saya? Iya benar Bu, jadi saya memberitahukan kalau Dinas Pendidikan Kabupaten itu memberikan kita tugas untuk menerapkan kurikulum baru berbasis Project Based Learning. Nah itu akan dilaksanakan pada ajaran baru ini. Wah, mendadak sekali ya Bu informasi dari pusat. Ya Bu, jadi ini saya sedang mengecek bagaimana kurikulum Project Based Learning itu. Nah, di sini saya membutuhkan masukan daripada Ibu apa yang harus kita lakukan dalam penerapan awalnya. Baik, menurut saya langkah pertama yang harus kita ambil adalah mengadakan rapat Bu bersama para guru, serta kita akan mengundang komite sekolah. Wah, boleh Bu, boleh saya minta tolong dijadwalkan dan diagendakan? Baik Bu, nanti untuk jadwal rapatnya akan saya laksanakan. Apakah ada hal lain lagi yang mau Ibu bahas? Sudah Bu, untuk saat ini itu saja. Baik, kalau begitu saya permisi ya Bu. Baik Bu, makasih ya Bu. Baik Bu, permisi. Maaf Bu, saya telat habis mengajar tadi. Baik, sepertinya kita sudah hadir semua ya. Kalau begitu saya buka. Selamat pagi kepada Ibu Kepala Sekolah. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Guru dan kepada komite sekolah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti rapat pada hari ini. Rapat kali ini ada beberapa hal yang akan disampaikan. Kalau begitu saya persilahkan untuk Ibu April selaku Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan informasi mengenai rapat kita pada hari ini. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Sampai kepada Ibu Alif selaku Ibu Manajemen Kurikulum Sekolah ini. Selamat pagi kepada Ibu Guru yang selalu telah mengajari anak-anak. Dan selamat pagi untuk Ibu Komite Sekolah. Selamat datang sekolah kami Ibu. Akan membahas beberapa hal terkait kebijakan baru yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, yaitu pergantian kurikulum sekolah menjadi kurikulum Project Based Learning. Nah, ini akan dimulai pada ajaran baru dan akan diterapkan dalam 3 bulan ke depan. Jadi kita hanya punya waktu 3 bulan ya Bu. Waduh Bu, kok mendadak sekali ya Bu? Kita semua kan tahu untuk mengimplementasikan atau menerapkan kurikulum baru itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga membutuhkan persiapan yang matang. Nah kami sebagai para guru ini baru saja mendapatkan informasi pergantian kurikulum ini. Kami membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga persiapan yang matang untuk mengimplementasikan kurikulum ini dalam pembelajaran. Saya setuju dengan Bu Cika Bu, karena menurut saya kurikulum ini tuh sulit gitu loh Bu untuk dipelajari, dan juga untuk kami susah untuk menyesuaikan metode pembelajaran kami di kelas dengan penerapan kurikulum ini Bu. Wah begitu ya, baik, terima kasih Ibu. Apakah ada tanggapan dari Ibu Komite? Jujur saya sebagai orang tua siswa merasa khawatir dengan adanya penerapan kurikulum baru ini. Saya melihat juga para guru juga belum siap dengan adanya penerapan kurikulum baru ini. Jadi saya merasa khawatir siswa di kelas itu tidak fokus dalam belajar. Dan juga yang saya tahu dari kurikulum Project Based Learning ini itu membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menyelesaikan suatu materi pembelajaran. Wah, saya mengerti untuk kekhawatiran dan kegelisahan dari Ibu Komite dan Ibu Guru selaku yang mengajar di sekolah ini. Namun ini akan dilakukan percobaan dan diawasi oleh dari Dinas Pendidikannya langsung. Jadi diharapkan kita mampu beradaptasi dan berkolaborasi dengan perubahan-perubahan yang sudah ada nanti ya Bu. Silakan masuk Ibu. Permisi Bu, saya dari pengawas kabupaten izin untuk mengawasi Ibu mengajar hari ini. Oh, silakan Ibu. Siap Bu. Sama-sama. Baik anak-anak, minggu depan kita akan mengerjakan tugas berupa proyek. Nah silahkan nanti kalian membentuk kelompok dan juga kalian merencanakan proyek apa yang akan kalian lakukan. Yang penting berkaitan dengan fotosintesis. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Silahkan. untuk tugas proyeknya itu apa yang harus kami rencanakan ya Bu? Nah untuk tugas kali ini Ibu berikan kebebasan ya untuk setiap kelompok mau membuat apa. Yang penting ini tuh kayak berkaitan dengan fotosintesis. Nah Ibu minta minggu depan setiap kelompok sudah membawa hasil proyek yang kalian kerjakan. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Nah jika tidak ada Ibu akhiri ya sampai sini saja. Selamat siang. Siap Bu. Terima kasih.
Dok, kamu kenapa toh? Ibu lihat kamu tuh bingung banget ini loh, berantakan ini, ibu kan udah beres. Ini loh Bu, aku bingung sama tugas yang Bu Cika kasih tadi. Ibu Cika ngasih tugas untuk membuat project secara berkelompok. Padahal sebelumnya Ibu Cika nggak pernah ngasih tugas kayak gini Bu. Biasanya Ibu Cika tuh kasih tugas berupa soal-soal saja. Makanya saya kebingungan sekaligus kesulitan sama tugas project ini. Loh, kamu nggak perhatiin instruksi yang dikasih sama Bu Cika? Aku mendengarkan Bu, hanya saja Ibu Cika tidak menjelaskan mengenai project secara detail tadi. Berarti Bu Cika kasih instruksinya ngambang ya ke kamu? Ya wes deh, besok ibu coba bicarakan dengan guru kamu di sekolah ya. Oke Ibu. Terima kasih. Selamat pagi kepada Ibu Kepala Sekolah, selamat pagi kepada para guru. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti rapat pada hari ini. Pada hari ini kita akan mengadakan rapat tentang evaluasi perkembangan kurikulum baru yang sudah mulai dilaksanakan di sekolah kita ini. Saya berikan dulu kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan rapat pada hari ini. Kepada Ibu April, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Selamat pagi kepada Ibu Olive selaku manajemen kurikulum, dan selamat pagi juga kepada para guru hari ini. Di sini saya akan memberitahukan beberapa hal, yaitu saya lihat yang pertama tuh diberitahukan dari Dinas Pendidikan bahwa saat pengawas mengawasi pembelajaran di kelas menyatakan bahwa guru-guru belum menerapkan kurikulum project based learning secara maksimal. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa para guru hanya menyampaikan tugas-tugas proyek kepada siswa tanpa menjelaskannya secara detail dan terstruktur. Selanjutnya itu ada juga diberitahukan oleh ibu kurikulum kita bahwa terdapat keresahan orang tua terkait kesulitan anak mereka dalam mengerjakan tugas. Jadi, walaupun kita melakukan kurikulum baru, diharapkan kita juga mampu melakukannya dengan maksimal. Jadi, apakah ada saran untuk mengatasi keresahan-keresahan ini, Bu? Kalau menurut saya, itu harus dilakukan pelatihan pengembangan kompetensi guru dalam menerapkan kurikulum project based learning ini. Kita perlu mengundang narasumber profesional yang bisa memberikan pengajaran dan juga pelatihan kepada guru. Nah, dengan adanya pelatihan tersebut, kita sebagai guru tuh bisa lebih paham dengan kurikulum project based learning ini, dan juga tidak ada lagi keresahan atau laporan lagi dari orang tua maupun dari pengawas dinas. Bagaimana Ibu? Apakah ada tanggapan? Kalau saya sih kurang setuju ya dengan Ibu Ingrid. Menurut saya dengan mengadakan pelatihan dan juga kayak mengundang narasumber, itu tuh nggak akan berarti dan juga tidak akan berpengaruh pada perkembangan sekolah kita. Saya sebagai guru yang sudah mengajar 20 tahun di sekolah ini, nah itu tuh kayak sudah tahu banget karakteristik sekolah ini dan juga karakteristik dari peserta didiknya. Selama mengajar, saya selalu menggunakan metode ceramah dan juga memberikan penugasan kepada siswanya. Nah, Ibu Ingrid kan masih baru di sini. Pasti Ibu Ingrid mungkin belum memahami karakter sekolah ini dan juga belum memahami karakteristik dari peserta didiknya. Nah, menurut saya, kenapa sih kita tidak mencoba untuk balik lagi ke kurikulum sebelumnya? Nah, yang bisa menerapkan metode ceramah dan juga memberikan penugasan saja kepada siswanya. Tapi apa salahnya mencoba, Bu? Kita kan sudah mencoba, Ibu Ingrid. Dan hasilnya apa? Hasilnya ternyata gagal di sekolah ini. Baik, terima kasih masukan. Baik, saya kira ini rapatnya saya cukupkan saja, dan saya akan mencoba menerima masukan daripada Ibu guru sekalian dan saya pertimbangkan nantinya. Dan terkait narasumber profesional, saya akan mencoba untuk mengundang narasumber profesional ya Bu. Untuk itu rapatnya saya kembalikan kepada Ibu Olive. Baik, terima kasih Ibu April yang sudah memimpin rapat pada hari ini. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan lagi dari Ibu guru sekalian? Cukup. Baik, kalau tidak ada, rapat hari ini saya sudahi. Terima kasih atas perhatian para guru dan kepala sekolah. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Kita kasih. Maaf Bu, izin bertanya. Ah ya Bu, silakan.
Perkenalkan, nama saya Ibu Cika. Saya sudah 20 tahun mengajar di sekolah ini dan saya sebagai guru PNS. Selama mengajar, saya selalu menggunakan atau menerapkan metode ceramah dan juga memberikan penugasan kepada siswa. Nah, menurut saya, dengan menggunakan metode tersebut, itu sudah sangat efektif karena siswa itu sudah sangat memahami dan juga bisa kayak mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari mengenai materi yang sudah dipelajari. Nah, menurut saya, dengan penerapan PBL ini, itu kayak membuat kesulitan gitu bagi guru karena tidak semua guru, khususnya saya, itu tidak bisa mengikuti perkembangan. Contohnya adalah perkembangan teknologi yang bisa mendukung pembelajaran. Menurut Ibu Josephine bagaimana ya, Bu? Baik, terima kasih Ibu Cika ya tadi ya. Oke, Ibu Cika, bisa saya katakan di sini bahwa kita dari pemerintah Kabupaten Anta Berantah ini mengupayakan yang terbaik gitu, karena kami tidak menutup mata Ibu, karena sekarang itu zaman itu sudah modern dan sekarang itu kalau bisa dibilang ada siswa yang bahkan lebih pintar daripada guru. Maka dari itu kami mencoba menyesuaikan dengan metode pembelajaran di sekolah. Jadi nanti siswa itu gak cuma belajar dari guru, siswa juga bisa mencari pembelajaran dari beberapa sumber lainnya. Jadi sekolah itu bukan jadi satu-satunya sumber belajar seperti itu. Nah terus kenapa harus project based learning ya Ibu seperti itu? Karena dengan project based learning ini siswa itu terlibat secara langsung untuk mencari pengetahuan. Jadi benar-benar siswa itu dikerahkan atau dilibatkan dalam pencarian ilmu. Dia membuat project dimulai dari awal sampai akhir. Nah nanti tugas guru itu hanya sebagai fasilitator atau validasi informasi dari siswa. Jadi tugas kita itu bukan lagi sebagai penceramah Ibu, tapi sebagai fasilitator. Seperti itu. Tapi Bu, menurut saya sebagai guru senior, saya ini kurang setuju ya dengan penerapan kurikulum PBL ini. Menurut saya, penerapan kurikulum PBL ini memberatkan baik bagi siswanya maupun bagi gurunya. Nah, kenapa memberatkan bagi siswanya? Karena mereka kesulitan dalam mengerjakan proyek yang membutuhkan waktu cukup lama dan juga biaya yang cukup besar. Toh juga tidak semua sekolah bisa memfasilitasi biaya tersebut. Kemudian, mengapa memberatkan bagi gurunya? Karena banyak guru, terutama saya, ini kesulitan dalam memberikan instruksi dan juga memonitori proyek yang dilakukan siswa. Nah, sebenarnya apa sih Bu yang mendasari dari penerapan kurikulum PBL ini, dan apakah dari Ibu Josephine itu ada saran gitu ya yang efektif atau masukan-masukan yang efektif kepada kami yang baru saja mengimplementasikan kurikulum PBL ini? Oke, baik Ibu Cika, seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa di mana penerapan PBL ini berfungsi untuk mengakomodasi siswa yang berbagai macam tingkat kepintaran seperti itu. Sehingga kita tidak bisa lagi menyamaratakan siswa semuanya itu sama. Harus kita berikan metode ceramah karena itu menurut kami dari pemerintah itu sudah tidak efektif dan juga ternyata banyak keluhan Ibu. Jadi saya melihat bahwa potensi SMA ini lumayan tinggi. Jadi untuk itu kami sepakat untuk semua sekolah di Kabupaten Anta Berantah ini memakai kurikulum PBL seperti itu. Dan yang tadi Ibu bilang yaitu mengenai keterbatasan dalam biaya dan juga waktu, itu tuh bisa sebenarnya Ibu. Jadi tidak semua proyek itu akan melibatkan biaya yang mahal, akan membutuhkan waktu yang lama, tidak seperti itu Ibu. Proyek yang bisa dilangsungkan itu bisa proyek-proyek yang sederhana kok, yang dekat dengan masyarakat. Jadi tidak harus semuanya itu memakai bahan-bahan yang mahal dan juga membutuhkan waktu yang lama. Seperti misalnya Ibu, kita bisa proyek pemilahan sampah ataupun proyek membuat sesuatu tapi dengan barang-barang bekas, itu tuh lebih bernilai seperti itu. Jadi sebenarnya itu tidak menutup kemungkinan untuk siswa lebih kreatif, tapi di satu sisi mereka juga bisa berbaur dengan masyarakat. Dan untuk permasalahan Ibu Cika tadi mengenai bagaimana pelaksanaannya ini, Ibu Cika kan masih bingung ya terkait instruksinya. Kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Anta Berantah menerima setiap masukan.